Selamat pagi bagi kita semua Bapak Ibu warga jemaat GKP dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa pada hari ke-84 2022. Sebelum kita memulai karya kita hari ini, kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari yang ke-84 ini tertulis dalam kitab Mazmur 118 ayat yang 100, Mazmur 116 ayat yang ke-6. 116 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. The Lord protects the untrained. I was in serious trouble and He delivered me. Demikian firman Tuhan yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan memelihara orang sederhana. Saya ulangi, Tuhan memelihara orang sederhana. Sungguh menarik tema ini. Karena kata sederhana dibahas dalam firman ini. Artinya Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang sederhana. Hidup sederhana adalah dua kata. Hidup sederhana dua kata. Mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Terkadang hidup orang Kristen itu mengatakan hidup sederhana itu mudah. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari, orang Kristen itu boros. Membeli sana, membeli sini, melakukan kehidupan yang foya-foya, membuang uang tanpa tujuan, menghabiskan uang tanpa maksud dan tujuan tertentu. Boros. Mulut berkata hidup sederhana, kenyataan hidupnya ialah boros. Terkadang orang yang mengatakan hidup sederhana pun tak mampu mengucap syukur. Dia berkata hidup sederhana, tapi mengucap syukur kepada Tuhan pun tidak dilakukannya. Sehingga jemaat hanya berkata hidup sederhana, dalam kenyataannya mereka boros, tidak mampu menyisihkan uangnya untuk Tuhan, tidak mampu menyisihkan waktunya untuk Tuhan, tidak mampu menyisihkan tenaganya untuk Tuhan. Tapi boros, tenaga boros, uang boros, waktu boros untuk tujuan yang tak berguna. Ini yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Atau juga karena pengaruh lingkungan, jemaat cenderung memaksakan diri untuk menyediakan berbagai hal. Karena tetangganya mewah, dia ingin mewah. Tetangganya beli mobil, dia pun ingin membeli mobil. Tetangganya beli motor, dia ingin beli motor. Tetapi dia tidak punya kemampuan untuk itu. Itu boros yang tak berguna. Itu karena lingkungan. Melihat orang ingin menggelora membeli sama seperti orang lain. Padahal kemampuan finansialnya tidak mampu. Dan itu tentu akan menimbulkan masalah. Memaksakan diri hidup boros. Membeli, membutuhi kehidupannya. Tapi finansialnya tidak mampu. Itu membawa masalah dan kesusahan di kemudian hari. Itu sebabnya banyak orang yang konsumtif, tak terkendali, dan boros. Dia ingin belanja ke pasar, dia sudah buat tabel daftar yang mau dibelanjakan, tapi matanya melihat yang sale 50% up to 70. Lalu lihat-lihat akhirnya beli. Bahkan dia membeli lebih banyak pada yang sale, yang promo. Tapi yang utama tadi dia tidak beli. Itu namanya pemborosan. Makanya kalau belanja, buat daftar, jangan beli yang lain. Supaya jangan terjadi pemborosan. Nah, orang sederhana adalah orang yang mempunyai rasa cukup. Saya ulangi, orang yang sederhana ialah orang yang punya rasa cukup. Mereka tidak dikejar ambisi.
atau dikuasai pride, harga diri, atau tidak dikuasai oleh keangkuhan. Karena mereka sederhana, lalu ketika mereka diberkati Tuhan, maka mereka punya kesempatan berbagi bagi orang lain. Ketika diberkati berkelimpahan, diberkati berbagi dengan orang lain. Itu orang sederhana. Jangan ketika diberkati Tuhan maka simpan, pakai untuk diri, makan untuk diri sendiri. Itu namanya bukan sederhana. Tapi orang sederhana mampu mengucap syukur, berbagi atas berkat yang dia terima. Karena apa? Karena dia punya rasa cukup. Sehingga dia mampu menyalurkan kelebihan atau kekayaan mereka secara murah hati kepada orang lain sesuai dengan firman Tuhan. Sifat sederhana membuat orang jauh dari sifat tamak atau kikir atau materialistis. Saya ulangi, sifat sederhana membuat orang jauh dari sifat tamak atau kikir atau materialistis. Nah sekarang ada istilah yang populer yang diungkapkan oleh PGI, yaitu spiritualitas keugaharian. Spiritualitas keugaharian. Spiritualitas keugaharian ini adalah menekankan pada gaya hidup sederhana yang jauh dari hidup kemewahan dan menekankan pola hidup yang berkecukupan. Kalau kita baca nanti Lukas 3 ayat 10 sampai 14, khususnya ayat yang ke-11, itu menekankan bagaimana orang lain, kita memberikan kepada orang lain apabila mereka tidak punya apa-apa, lalu kita berkelebihan. Kita punya 2 baju, beri 1. Berarti kita berkelebihan, merasa cukup 1, maka beri 1 lagi untuk orang lain. Jadi merasa cukup itu membuat kita hidup sederhana. Artinya di sini kita dituntut untuk bisa hidup berkecukupan dengan apa yang kita miliki dalam kesederhanaan kita. Kalaupun gaji kita meningkat, pendapatan kita meningkat, gaya hidup kita tetap sederhana. Tapi pemberian kita meningkat, itu yang bagus. Ini sekarang yang kita lihat, gaji meningkat, pendapatan meningkat, gaya hidupnya meningkat, sehingga tidak punya rasa cukup, sehingga tidak mampu berbagi. Maunya ketika gaji meningkat, pendapat meningkat, gaya hidup tetap sederhana, sehingga berlebih dan mampu kita memberi kepada orang lain. Jadi menjalani hidup sederhana tidaklah membuat kita menderita. Menjalani hidup sederhana tidak akan membuat kita menderita. Firman Tuhan dalam Mazmur hari ini 116 ayat 6 berkata, Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Artinya firman Tuhan ini tidak mengatakan bahwa orang-orang yang terhormat ialah orang-orang yang hidupnya mewah dan mereka masuk surga. Tidak. Orang kaya belum tentu masuk surga. Orang miskin pun belum tentu. Tapi orang yang berkecukupan dan berbagi bagi orang lain, hidup sederhana, Tuhan akan berkenan kepadanya dan akan menjadi penghuni surga. Berarti kalau kita baca dari teks Mazmur 116 ayat 6 ini, bagaimana kita diminta Tuhan untuk hidup sederhana, karena dengan hidup sederhana Tuhan pasti memelihara kita. Dalam 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan, hendaklah perempuan berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Janganlah memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Jadi seorang perempuan janganlah berdandan dengan memakai emas, dengan memakai pakaian yang mahal-mahal, tapi berdandanlah dengan perbuatan baik. Itulah yang diminta dalam 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 10. Jadi firman Tuhan mengajak kita supaya melayakkan diri kita hidup dalam kesederhanaan. Karena orang-orang yang sederhanalah yang dipelihara Tuhan. Orang-orang yang sederhanalah dipelihara Tuhan. Dan orang-orang yang sederhanalah beribadah, yang beribadah sebenarnya dengan berdandankan perbuatan baik. Bukan beribadah dengan membawa kemewahan, emas, gelang, mutiara, dan barang-barang mahilnya.
Tapi beribadahlah dengan perbuatan baik. Bukan dengan kemewahan yang melekat dalam tubuh kita. Kesederhanaan seharusnya dimulai dari hati yang sederhana. Kesederhanaan seharusnya dimulai dari hati yang sederhana. Hati yang seperti anak-anak. Hati yang sederhana adalah hati yang percaya pada apa yang dimiliki saat ini. Jika dikembangkan akan bisa berguna kepada diri sendiri dan juga bagi orang banyak. Hati yang sederhana adalah hati yang berserah kepada Tuhan. Sembari terus melakukan yang terbaik. Hati yang sederhana percaya rasa cukup. Kita miliki hati yang rasa cukup dan menolak keserakahan. Ia tidak menuntut terlalu berlebihan. Tetapi dengan kesederhanaannya dan keterbatasannya, ia terus berkarya dan berbuat bagi dirinya dan bagi orang banyak. Karena itu, hiduplah dengan kesederhanaan. Agar kita mampu berbagi bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa karena firman hari ini melatih, mengajar, membimbing kami untuk hidup sederhana. Ajar kami bahwa hanya orang yang hidup sederhana dan memiliki hati yang cukup, maka Tuhan akan memelihara kami. Bagi yang berbagi kepada orang yang berkekurangan, Tuhan cukupkan sehingga tidak berkekurangan, bahkan berlimpah. Terpujilah Engkau Bapa, firman ini akan memengaruhi derap langkah tingkah kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga prokes, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Horas, horas, horas.